Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Inas Nabila Safa dengan NPM Mahir 0074. Jadi di video kali ini aku akan mereview cerpen yang udah aku baca sebelumnya. Judul cerpen yang aku baca yaitu Kutukan Dapur. Jadi cerpen ini tuh aku ngambil dari buku Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan. Jadi di dalam buku ini tuh ada bermacam-macam cerpen yang bisa kalian baca. Tapi aku cuman review satu cerpen aja yang judulnya Kutukan Dapur. Let's go! Oke, jadi sebelum aku masuk ke rangkuman cerita singkat terkait cerpen Kutukan Dapur ini, aku mau sedikit mengenalkan kalian tentang bukunya terlebih dahulu, yaitu Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan. Jadi di dalam buku kumpulan-kumpulan cerpen ini tuh memiliki kayak ciri khas tulisannya Eka Kurniawan itu sendiri. Biasanya itu bahasanya sederhana tapi tajam, dan juga ceritanya sering menyelipkan sejarah serta kritik sosial. Selanjutnya aku akan merangkum isi dari cerpen Kutukan Dapur ini yang aku udah baca sebelumnya. Jadi di cerpen ini tuh menceritakan seorang tokoh yang bernama Maharani. Jadi dia itu seorang perempuan yang datang ke museum kota dengan harapan menemukan resep baru. Maharani ini sebenarnya nggak pandai memasak, tapi hidupnya seperti terjebak di dapur dan tempat tidur, seolah itu kutukan dari suaminya. Dari situ cerita melebar ke masa lalu, ke sejarah rempah-rempah. Diceritakan tentang seorang lelaki Bugis yang selamat dari kapal karam dan membawa rahasia bumbu masak yang luar biasa dan membuat orang-orang Eropa itu terpesona dan ingin kembali ke negeri ini karena keserakannya akan rempah-rempah. Nah, cerita ini tuh kemudian masuk ke masa kolonial Belanda, memperlihatkan bagaimana dapur justru jadi tempat yang menyimpan kekuasaan. Disinilah muncul sesosok tokoh yang bernama Diah Ayu, seorang juru masak perempuan yang selama ini dikenal lewat dongeng yang keliru. Nah, di cerpen ini tuh Diah Ayu bukan pahlawan yang menggunakan senjata, namun perempuan yang melakukan perlawanan lewat bumbu-bumbu masakan. Nah, di cerpen ini tuh kita tahu bahwa pada masa itu dapur menjadi alat pembangkangan, bukan sekedar ruang domestik saja. Menurut aku bagian awal cerpen ini tuh menarik banget karena dapur tidak digambarkan sebagai tempat yang lemah, namun sebagai sumber kekuatan. Hal ini biasanya dianggap sepele dan diangkat jadi sesuatu yang sangat menakutkan. Selanjutnya aku akan membahas tema dan kesan bahasa. Tema yang paling kerasa dari halaman awal adalah pengetahuan tentang kekuasaan, terutama pengetahuan yang sering diremehkan, yaitu pengetahuan memasak. Nah, yang kedua yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan lugas, terasa dingin dan juga gelap. Namun itu yang membuat para pembaca menyukainya dan juga berbeda dengan cerpen-cerpen yang lainnya. Jadi kesimpulan dari cerpen Kutukan Dapur ini sangat-sangat menarik dan juga sangat-sangat bagus. Kenapa aku bilang gitu? Karena di dalam cerpen ini ceritanya tuh tajam, unik, dan juga berani. Terus di dalam cerita ini tuh alurnya itu menceritakan tentang penjajahan
dan juga sejarah serta perlawanan yang tidak biasa, karena di sini ada sosok tokoh yang bernama Dyah Ayu yang melakukan perlawanan dengan menggunakan bumbu masakannya sendiri. Oke teman-teman, segitu aja review cerpen dari aku. Semoga kalian dapat memahami yang aku udah jelasin. Dan kalau kalian penasaran, kalian juga boleh baca cerpen yang udah aku review ini ya. Oke, thank you, bye-bye.